Ini lazim bagi Amerika Serikat yang selalu ikut campur urusan negara lain, terutama dalam menjajah Palestina. Kebakaran besar terjadi di pabrik amunisi milik Zionis Amerika. Pabrik Angkatan Darat Amerika Serikat di Scranton, Pennsylvania yang khusus memproduksi amunisi artileri terbakar hebat, menurut laporan media lokal dan saksi mata. Pabrik amunisi tentara Scranton mulai mengeluarkan asap hitam sesaat sebelum jam 3 sore waktu setempat. Layanan darurat setempat dipanggil untuk menangani apa yang disebut sebagai kebakaran bangunan dan kebakaran hebat di pabrik amunisi ini. Tidak ada rincian lebih lanjut yang tersedia. Fasilitas Komando Amunisi Gabungan atau JMG dimiliki militer Amerika Serikat, tetapi dioperasikan General Dynamics Ordnance and Tactical System yang membuat proyektil artileri 155 mm dan 105 mm, mortir 120 mm, peluru Angkatan Laut 203 mm, serta berbagai peluru asap, penerangan dan juga pembakar. Amerika Serikat telah berusaha meningkatkan produksi amunisi artileri untuk memasok Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Scranton adalah komunitas dengan sekitar 75.000 penduduk di timur laut Pennsylvania. Ini adalah tempat kelahiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia dijadwalkan mengunjungi kota itu karena terjadi kebakaran hebat yang telah menghabisi banyak amunisi milik Amerika Serikat. Sejumlah laporan media Israel berbahasa Ibrani menyatakan, tentara Israel, IDF, mengalami peristiwa yang sangat sulit di perbatasan Lebanon dan wilayah utara negara pendudukan tersebut dekat perbatasan Lebanon Selatan. Haberny menyebut, laporan mengindikasikan, tentara IDF mengalami serangan fatal dari Hizbullah yang menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa di pihak IDF. Sementara itu, sensor militer di tentara pendudukan memutuskan untuk memberlakukan larangan publikasi sepenuhnya mengenai peristiwa berbahaya di perbatasan Lebanon setelah sebuah pasukan terkena penyergapan yang fatal, tulis laporan tersebut, Jumat, 26 April 2024. Haberny juga memberitakan pernyataan Hizbullah Lebanon yang mengumumkan penyergapan gabungan milisi mereka terhadap tentara IDF di Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Farshouba, Lebanon, wilayah pendudukan Israel. Penyergapan dilakukan dengan peluru kendali, artileri, dan senjata rudal, yang menargetkan pasukan tentara pendudukan pada Kamis malam, bunyi pernyataan Hizbullah dikutip Haberny. Upaya IDF tutupi jumlah korban serangan Hizbullah. Pernyataan Hizbullah menyatakan, ketika konvoi pasukan IDF tiba di titik penyergapan, konvoi tersebut menjadi sasaran senjata berpemandu, artileri, dan rudal, yang menyebabkan hancurnya 2 kendaraan, dan musuh berusaha membuat tabir asap untuk menutupi kerugian. Hizbullah juga mengumumkan, telah memantau secara cermat dan menindaklanjuti pergerakan pasukan pendudukan Israel di perbatasan. Dan ketika pasukan mereka memasuki situs Al-Malikiyah pertama, mereka menjadi sasaran perlawanan dengan tembakan artileri dan langsung terkena serangan, klaim Hizbullah. Al-Mayadeen melaporkan, pasukan IDF yang menjadi sasaran penyergapan tepat di sekitar situs Ruwaisat Al-Alam,
mengalami gempuran parah yang menyebabkan anggotanya tewas atau terluka. Pasukan Israel terpantau mencapai titik penyergapan dan terkena berbagai jenis tembakan. Tentara pendudukan Israel juga berupaya menyisir wilayah sekitar wilayah tersebut untuk menghilangkan korban jiwa di kalangan tentaranya, tambah laporan tersebut. Laporan Al-Mayadeen menyimpulkan dengan mengatakan, sehubungan dengan penargetan pasukan di Ruwaisat Al-Alam, pasukan infanteri Israel disergap di sekitar situs Al-Malikiyah dan mengalami kerugian fatal dari segi personel. Hizbullah menyatakan, serangan harian mereka ke teritorial Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina di Gaza dan juga sebagai balasan terhadap agresi Israel yang menembaki kota-kota Lebanon di wilayah perbatasan. Bombardir pemukiman di Galilea. Sebelumnya dalam episode lain serangan harian kelompok milisi Lebanon, sebuah rumah di perbatasan Israel, Lebanon, atau wilayah Galilea, Israel Utara terkena serangan langsung dari rudal Hizbullah, Rabu, 24 April 2024. Setidaknya 15 roket membombardir wilayah tersebut, memicu aktivasi sirene di daerah tersebut, menurut media Israel. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Hizbullah menegaskan menargetkan kumpulan tentara Israel di sebuah pemukiman Afifim. Diketahui Afifim adalah sebuah mosyaf di ujung utara Israel, di Galilea atas. Letaknya kurang dari 1 kilometer dari jalur biru dengan Lebanon. Hizbullah melaporkan, atas serangan roketnya, menyebabkan tentara Israel tewas dan terluka. Hizbullah Lebanon juga mengkonfirmasi penembakan rentetan roket ke wilayah utara Israel, mengutip Anadolu Agency. Dan mengatakan, serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan Israel di Lebanon.